Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, sebangsa, setanah air, seiman dan seperjuangan. Alhamdulillah, hari ini saya ingin menyampaikan tentang SNW, yaitu sasaran, nilai, dan wawasan dari sebuah perusahaan yang bergerak untuk membangun dan memberdayakan ekonomi umat. Sebelum saya memberikan paparan tentang sasaran, nilai, dan wawasan, perkenankan saya untuk menyampaikan kondisi umat pada saat ini dalam pandangan saya. Bahkan ini sudah saya lihat ketika mendirikan perusahaan ini 24 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1996. Saya mengamati paling tidak ada 6 hal yang harus kita cermati. Yang pertama, tiadanya 5 di dalam 5. Ini membuat kita lemah. Apa yang dimaksud dengan tiada 5 di dalam 5? Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama menyadari bahwa kita memiliki yang namanya rukun Islam. Saya yakin Bapak dan Ibu hafal mulai dari syahadat, sholat, saum, zakat, dan haji. Tapi tatanan kita sekarang ini masih kita merasa sudah bersyahadat, tetapi begitu rapuh pada saat kita menghadapi ujian. Diuji dengan uang, mungkin ada yang korupsi. Diuji dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, ada yang mabuk-mabukan, ada yang pesta seks, ada yang narkoba, dan sebagainya. Kita merasa sudah melakukan sholat, tapi mungkin sholat kita masih bolong-bolong, sholat kita baru dikerjakan, belum didirikan. Sehingga sholat yang seharusnya bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar, ternyata masih banyak perbuatan keji dan munkar kita lakukan. LGBT merebak dan sebagainya. Saum itu dikatakan oleh Allah sebagai la'allakum tattaqun, niscaya engkau akan mencapai derajat takwa. Namun kenyataannya banyak di kalangan kita yang masih belum menunjukkan sebuah ketakwaan yang seharusnya bisa kita lakukan dan kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memang banyak yang berzakat, tetapi kalau dilihat dari potensinya, zakat kita pun masih belum sesuai dengan potensinya. Dan ingat, zakat itu bukan hanya mensucikan harta kita, bukan hanya memberi orang lain, tapi mensucikan harta dan jiwa kita. Haji, jumlah jamaah haji kita terbanyak di dunia. Umroh kita juga tidak kurang-kurang. Bahkan di beberapa daerah untuk berhaji harus mengantri selama hampir atau bahkan ada yang lebih dari 40 tahun. Itu menunjukkan bahwa kita punya semangat haji. Tapi jangan-jangan haji kita masih haji seperti yang digambarkan oleh Rasulullah. Akan ada suatu zaman di mana umatku berhaji untuk 3 tujuan. Orang-orang kayanya berhaji untuk berdharma wisata, orang-orang kelas menengah berhaji untuk berniaga, dan orang-orang golongan bawah berhaji untuk meminta-minta. Padahal di dalam Al-Quran dengan jelas Allah mengatakan, Atimul hajja wal umrata lillah. Tunaikanlah, sempurnakan hajimu untuk semata-mata karena Allah saja. Dengan bangunan rukun Islam yang rapuh, maka umat menjadi, kata Rasulullah, bagaikan hidangan di atas meja yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain, oleh kaum-kaum yang lain. Sehingga umat Islam ini walaupun jumlahnya banyak, bagaikan buih di lautan. Tiada 5 di dalam 5. Ini kita harus tingkatkan. Kita harus perbaiki bagaimana kita mendapatkan yang 5 di dalam yang 5. Syahadat dengan sesungguh-sungguhnya syahadat. Sholat menjadi sholat yang khusyuk, mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Saum yang akan mengantarkan kita ke dalam derajat takwa. Zakat yang betul-betul bisa mensucikan harta dan jiwa kita. Serta haji yang semata-mata karena Allah, di mana tiada lain balasan bagi haji yang mabrur kecuali ada surga. Kita dapatkan kondisi umat yang begitu mudah diadu domba, dividi et impera, membuat kita juga tidak memiliki kekuatan. Bahkan mereka masuk ke dalam organisasi-organisasi keislaman dan mereka merusak dari dalam, sehingga partai Islam terpecah-pecah, ormas-ormas Islam juga terbelah. Ini adalah kondisi yang sangat-sangat rawan dan rapuh, sehingga kita mudah ditaklukkan oleh orang dari luar. Bahkan ketika musuh yang memecah belah tidak ada pun, kita sudah terbiasa untuk terpecah belah sendiri. Yang ketiga adalah kondisi maghrib yang merebak. Maghrib ini adalah singkatan dari maisir, goror, haram, riba, dan batil.
Begitu banyak penawaran yang kadang-kadang dikemas dengan sesuatu yang seolah-olah islami, padahal di dalamnya ada unsur-unsur yang maisir, yang spekulatif, yang haram, yang goror, yang membingungkan, yang abu-abu, yang ribawi, dan juga yang bisa merugikan atau batil merugikan orang lain. Ini kita saksikan di mana-mana. Bapak dan Ibu bisa menyaksikan begitu banyak travel yang seharusnya melayani tamu Allah dengan baik, justru menipu uang rakyat sebanyak miliaran atau bahkan mungkin ratusan, bahkan bisa secara total berjumlah triliunan rupiah uang masyarakat dimanipulasi oleh mereka. Selanjutnya yang keempat, perang dikuasai oleh musuh. Apabila perekonomian dianggap sebagai sebuah peperangan, maka saat ini kita sudah dalam posisi sangat terjepit, hampir kalah total. Sektor-sektor produksi, jalur distribusi, sampai pemasaran itu hampir semuanya dikuasai oleh orang lain. Sementara umat barangkali yang paling banter, kita menguasai kios-kios atau warung-warung kecil saja yang begitu ada minimarket-minimarket yang dimiliki oleh pemodal besar, maka mereka sudah semakin rontok dan terpinggirkan. Yang kelima, para ulama tidak menguasai perekonomian. Mungkin ada yang memahami teori ilmu ekonomi, tetapi secara praktek yang bisa dibuktikan dengan kekayaan mereka masih sangat langka. Memang ada beberapa ulama atau kiai yang berhasil membangun sektor ekonomi mereka sejalan dengan membangun keilmuan di pesantren-pesantren yang mereka miliki. Tapi pada dasarnya masih sangat kecil yang bisa kita saksikan. Apalagi kalau dibandingkan dengan para konglomerat, sangat jauh. Padahal di zaman Rasulullah, para sahabat itu adalah semuanya konglomerat. Dan mereka akhirnya bisa menguasai dan kemudian Islam berjaya. Poin terakhir yang keenam, yaitu kelalaian akan makanan, minuman yang halalan thayyiban. Bapak dan Ibu sekalian, Allah memerintahkan halalan thayyiban di dalam Al-Baqarah 168. Surat kedua ayat 168, perintah untuk mengkonsumsi halalan thayyiban. Ini pertama adalah secara konten juga masih seringkali kita abaikan. Apalagi kalau kita renungkan lebih dalam, bahwa perintah halalan thayyiban ini bukan hanya perintah konsumsi, tapi juga menyangkut perintah produksi dan distribusinya. Karena kalau produksi tidak dikuasai oleh kita, maka kita tidak bisa menjamin 100% kehalalan dan kethayyiban dari apa yang kita konsumsi. Oleh karena kita harus kuasai produksi, distribusi, supaya konsumsi kita aman dan terjaga. Dan solusi dari kondisi umat seperti itu adalah SNW, yaitu Short Network. Apa itu SNW? SNW adalah jejaring kerja atau network yang S, sadar, N, nalar, dan W, wicaksana atau bijaksana. Mungkin Anda bertanya, sadar atau kesadarannya tentang apa? Nah, inilah yang perlu kita sadari sekarang, bahwa kita sebetulnya punya sesuatu yang bisa kita gunakan untuk mengatasi masalah-masalah tadi. Kesadaran pertama yang harus kita miliki adalah kesadaran bahwa kita punya senjata pamungkas. Senjata yang sangat hebat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sehingga dikatakan oleh Rasulullah bahwa kalian tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah kalah, tidak akan pernah celaka selama berpegang kuat kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Kesadaran kedua adalah area aktivitas kita bukan hanya dakwah, bukan hanya bisnis, tapi harus keduanya, dakwah dan bisnis. Kalau kita hanya bisnis, maka kita bisa tersesat. Kalau kita hanya dakwah, kita akan dikalahkan, akan ditinggalkan, akan ditaklukkan oleh orang lain. Kesadaran ketiga yang harus kita miliki adalah kita harus sadar bahwa kita adalah hamba Allah sekaligus khalifatullah fil ardh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini adalah dua ayat yang harus kita sadari untuk menjadi kekuatan kita, untuk menjadi arah yang lurus, arah yang benar untuk kita tempuh di dalam hidup ini. Kesadaran keempat yang harus kita pegang teguh adalah tujuan kita paripurna, lengkap, sempurna, yaitu akhirat dan dunia. Tidak boleh kita hanya berorientasi dunia, tidak boleh kita juga hanya berorientasi akhirat. Insya Allah dengan kita, doa kita yang benar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, kita akan dapat keduanya, insya Allah.
Kesadaran kelima yang akan memperkuat kita itu adalah kesadaran bahwa Islam itu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu tinggi dan gak ada yang melebihi tinggi daripada Islam. Islam itu mulia dan tidak ada yang melebihi kemuliaannya daripada Islam. Jadi dengan kesadaran Islam itu ya'lu wa la yu'la alai, kita harus menjadi seorang muslim yang percaya diri dan siap untuk berjuang dan membuktikan bahwa Islam itu memang mulia dan tiada yang melebihi kemuliaan dan ketinggian Islam. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kita harus punya kesadaran bahwa kita ini sakti. S-nya adalah senjata pamungkas kita, Al-Quran dan As-Sunnah. A-nya adalah area aktivitas kita, dakwah dan bisnis. K-nya adalah kita adalah hamba Allah sekaligus khalifatullah fil ardh. Yang keempat, T-nya adalah tujuan utama kita akhirat dan dunia, tujuan yang paripurna. Dan yang terakhir, kita harus sadar I, bahwa Islam adalah ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu paling tinggi, paling mulia dan tiada yang melebihi kemuliaan dan ketinggian Islam. Lalu mengapa SNW atau subnetwork? Karena SNW punya S sasaran, N nilai, dan W wawasan. Sasaran SNW itu apa? Kita punya 5 sasaran. Disingkat saya, hati, kafah. Sa-nya adalah mempersatukan. Jadi sasaran atau misi pertama SNW adalah SNW harus bisa mempersatukan. Sasaran atau misi yang kedua adalah ya, memberdayakan. Jadi SNW harus mampu siap untuk memberdayakan umat. Umat harus memiliki daya, power, dan kekuatan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sasaran atau misi yang ketiga adalah H dan T. Bagaimana kita SNW harus mampu membangun komunitas halalan toiban. Sasaran atau misi yang keempat adalah bagaimana mengimplementasikan Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini sangat penting karena ini adalah pesan Rasulullah di saat-saat akhir hayat beliau. Dan sasaran atau misi SNW yang kelima adalah bagaimana kita menanamkan paradigma Islam kafah di sebanyak mungkin umat Islam. Sehingga di dalam berpolitik, di dalam berhukum, di dalam berekonomi, di dalam berkesehatan, semuanya insya Allah Islam sudah sempurna sebagai sebuah ajaran, sebagai sebuah tatanan kehidupan. Jadi bisa kita ringkas, sasaran atau misi SNW itu ada saya, hati, kafah. Sa mempersatukan, ya memberdayakan, hat adalah komunitas halalan toiban, I adalah implementasi Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian kafah, bagaimana kita membangun paradigma Islam secara kafah, artinya secara utuh dan menyeluruh. Mengapa SNW punya misi atau sasaran harus mempersatukan? Karena kita melihat bahwa musuh-musuh kita, Belanda, kapitalis, komunis atau sekarang neokapitalis, neokomunis, semuanya ilmunya sama, senjatanya sama, yaitu adu domba atau divide et impera, pecah belah lalu kuasai. Jadi kita harus bersatu untuk melawannya, dan ini disimbolkan dengan sangat indah di dalam sholat berjamaah. Rapatkan dan luruskan saf kita, ayo kita bersatu. Ayo kita bersatu di dalam sebuah sistem yang akan membangun kekuatan kita. Mengapa sasaran atau misi SNW yang kedua itu adalah memberdayakan? Kita sadar Rasulullah pernah berpesan akan ada suatu saat di mana umatku bagaikan hidangan di atas meja yang diperebutkan, sehingga para sahabat saya bertanya pada saat itu, apakah jumlah umatmu sedikit ya Rasulullah? Tidak, jumlah umatku banyak, tapi walaupun banyak mereka hanya bagaikan buih di lautan. Nauzubillahi min dzalik. Kita mohon ampun pada Allah atas kelemahan dan kekurangan kita, sehingga sekarang hal itu terjadi. Yang ketiga, mengapa SNW harus punya misi atau sasaran membangun komunitas halalan toiban? Karena ini adalah perintah Allah. Kalau tidak kita laksanakan perintah ini, yang rugi adalah kita. Kenapa? Karena setetes atau sebutir makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, maka akan membuat 40 hari doa kita tertolak. Berarti 40 hari ibadah kita tertolak. Karena sebagian besar ibadah kita adalah doa. Dan doa adalah induknya ibadah. Jadi sangat pantas apabila kita tidak memperhatikan halalan toiban ini, kita menjadi tidak punya kekuatan. Karena doa sebagai senjata kita sudah tumpul karena tubuh kita kemasukan makanan atau minuman yang haram.
baik kontennya, isinya, kandungannya, maupun cara kita mendapatkan rezekinya. Ini harus kita perhatikan betul bagaimana agar semua yang kita konsumsi adalah makanan, minuman, halalan, thayyiban. Lalu mengapa SNW harus punya misi atau sasaran mengimplementasikan Al-Quran dan As-Sunnah? Bukankah SNW ini adalah sebuah perusahaan, sebuah lembaga bisnis? Apa kaitannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Nah, kita harus sadar bahwa Rasulullah di saat-saat menjelang akhir hayatnya menyampaikan bahwa beliau meninggalkan dua pusaka, dua senjata utama agar kita selamat, sehat, sukses selama berpegang kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku, Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah yang kita pegang. Karena apa? Karena ketika kita menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk di dalam berbisnis, insya Allah kita akan sukses, insya Allah kita akan selamat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mengapa SNW memiliki misi atau sasaran untuk menanamkan paradigma Islam kafah? Pertama adalah karena memang ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 208. Ya ayyuhallazina amanu udhulu fis-silmi kafah. Dan di dalam surat Al-Maidah ayat 3 dinyatakan bahwa Allah sudah menyempurnakan Islam ini sebagai din. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi dengan adanya pernyataan Allah yang sangat kuat di dalam Al-Quran itu, maka kita harus mengamalkan Al-Islam di segenap aspek kehidupan kita. Hukum, politik, ideologi, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Semuanya cukup Islam sebagai tatanan, Islam sebagai sistem yang harus kita pegang. Amin ya rabbal alamin. Untuk mewujudkan sasaran SNW tadi, maka SNW juga punya nilai-nilai yang harus kita pegang dan harus kita bangun agar ini menjadi kekuatan kita. Nilai-nilai SNW itu bisa disingkat sebagai berhati peka. Secara harafiah memang hati kita harus peka, mana yang salah, mana yang benar, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Itu membutuhkan kepekaan hati kita, maka Anda harus berhati peka. Jadi ada 11 nilai yang harus kita kembangkan, yang harus kita bangun, yang harus kita miliki di SNW ini. Pertama adalah berkembang. Artinya apa? Rasulullah menyampaikan bahwa hari ini harus lebih baik daripada kemarin, supaya kita beruntung, supaya kita menang, supaya kita sukses. Tetapi kalau hari ini sama saja dengan kemarin, berarti kita rugi. Waktu sudah semakin berkurang, tetapi kita tidak mendapatkan kebaikan yang bertambah. Bahkan akan celaka apabila hari ini lebih buruk daripada kemarin, berarti kita akan semakin mengecil, semakin menurun. Yang kedua adalah etika. Di dalam Islam, kita diajari akhlak atau etika, dan Rasulullah diutus ke dunia ini, kata Rasulullah adalah bahwa beliau tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia. Yang ketiga adalah ramah. Kita harus luas, membiasakan tersenyum, membuat orang senang, berbaik sangka, dan harus mampu luas melayani orang-orang, supaya kita bisa sukses, supaya orang senang dengan kita. Yang keempat adalah hormat. Bagaimana kita harus menghormati semua orang, tidak melihat seseorang itu hanya dari kulitnya, dari bajunya, dari penampakan luarnya, karena bisa jadi mereka mungkin lebih mulia daripada kita. Yang kelima adalah adil. Kita harus mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tempatnya yang seharusnya. Sehingga dengan bersikap adil, insya Allah kita akan membawakan kebaikan buat orang banyak. Yang keenam itu adalah tabligh. Kita harus transparan, kita harus terbuka, kecuali memang kita terpaksa membutuhkan kondisi yang tidak boleh terbuka. Tapi pada dasarnya kita bersifat tabligh, selalu menyampaikan kebaikan, tahadduts bin ni'mah. Bagaimana kita menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Yang ketujuh adalah integritas. Kita tidak boleh menjadi seorang yang munafik. Ketika berkata, kita berdusta. Ketika kita berjanji, kita ingkar. Ketika kita dipercaya, kita malah berkhianat. Nah, integritas itu adalah kemampuan kita menjadi seorang insan yang utuh dan terpadu.
Ini yang kita harus wujudkan bersama-sama di SNW ini. Nah, kemudian semua itu dilandasi adalah pertama dengan rasa dan sikap percaya diri. Yang kedua adalah kepedulian atau empati kepada sesama. Bahkan kita harus berempati terhadap alam, terhadap binatang, terhadap pepohonan. Maka dengan nilai percaya diri dan empati, kita akan terus naik ke derajat yang lebih tinggi. Kemudian karisma, dengan berbagai value yang tadi sudah kita sampaikan, sudah kita bahas, maka insya Allah kita akan berhasil mewujudkan sebuah karisma di dalam diri kita. Dan ini sangat diperlukan pada saat kita ingin berkembang. Yang terakhir adalah kita harus amanah, harus punya sikap yang bertanggung jawab terhadap peran, terhadap tugas yang kita mendapatkan amanahnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan berhati peka, insya Allah di SNW kita akan menuju kemenangan dan kebesaran yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan menyampaikan apa itu wawasan dari SNW. SNW memiliki wawasan atau visi untuk menjadi lembaga yang membanggakan, sekaligus memiliki jaringan sehat dan produktif di seluruh dunia. Apa artinya ini? Artinya adalah kami ingin membangun sebuah lembaga yang bukan lembaga ecek-ecek, tapi merupakan lembaga yang bisa membanggakan. Membanggakan siapa? Membanggakan bangsa Indonesia, membanggakan umat Islam, dan membanggakan siapapun yang menjadi stakeholder dari SNW ini. Kemudian karena kami bergerak dengan network, dengan jaringan, maka jaringan yang terbentuk itu harus jaringan yang sehat dan produktif. Sehingga akan terus berkembang dan membawa keberkahan serta kemanfaatan buat orang banyak. Dan wawasan kita atau wawasan SNW ini adalah menyebar ke seluruh dunia. Kita tidak hanya fokus di Indonesia, tapi juga bagaimana kita mengembangkan terus sampai ke luar negeri. Berkembang ke seluruh pelosok dunia. Mengapa? Karena banyak negara-negara di dunia ini membutuhkan sebuah sistem di mana Islam ini bisa terimplementasi baik secara ekonomi, secara hukum, secara budaya, dan semua aspek kehidupan manusia. Mungkin ada di antara Anda yang bertanya, apakah sasaran, nilai, dan wawasan yang dimiliki oleh SNW ini mampu diwujudkan? Jawabannya adalah dengan sebuah pertanyaan juga, mengapa tidak? You can if you think you can. Anda pasti bisa kalau Anda berpikir bisa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.